Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Waduh, penulis asal Jawa Barat ya teman-teman ya. Dan pada kisah Bang Sidik kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita ya asal Jawa Barat yang menikah dengan supervisor atau bisa dibilang mandor proyek kali ya, proyek tower, dengan perkenalan singkat, lalu mereka akhirnya berpacaran dan tidak lama akhirnya mereka menikah. Nah, disinilah ketika menikah dia diboyong sama suaminya ke rumah kontrakan karena memang dia kerjanya pindah-pindah nih. Jadi dibawa ke kontrakan dan disitulah dia mengalami kejadian-kejadian janggal, mengalami teror, dan juga di sini suaminya berubah. Waduh, gimana ya lebih lengkap untuk kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Barat. Guna-guna untuk istri muda. Perkenalkan, namaku Nurul. Aku adalah seorang janda yang pada saat ini hidup sendiri di kota Bandung. Aku hidup sendiri seperti ini bukanlah tanpa alasan. Ada sebuah aib yang ingin aku tinggalkan hingga aku mencoba merantau jauh ke kota. Awalnya, itu terjadi ketika aku masih berada di kampung, di mana pada saat itu aku dilamar oleh seseorang yang bekerja sebagai supervisor proyek tower yang sedang dibangun di kampungku. Aku yang hanya bekerja sebagai buruh tani, seperti mendapatkan kasih sayang lebih darinya, apalagi sawah yang aku garap dan tower yang sedang ia bangun jaraknya berdekatan. Waktu terus berjalan, hubungan kami yang awalnya hanya sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui oleh kedua orang tuaku. Karena tradisi di kampung kami itu tidak boleh pacaran terlalu lama, maka mereka berdua langsung mengajak kami mengobrol. Dan di saat itulah dia nekat melamarku. Dia berkata bahwa dia ingin serius dan berniat menikah denganku pada saat itu. Namun, ketika aku berkata bahwa aku harus bertemu dengan kedua orang tuanya untuk memastikan hal itu, dia berkata bahwa saat itu dia sedang berada di luar pulau sehingga aku tidak bisa dikenalkan kepada mereka. Aku yang pada saat itu masih sangat polos hanya mengangguk dan mencoba mengerti akan keadaannya. Apalagi aku sadar bahwa kampung kami memang terpencil dan aku takut kedua orang tuanya malah tidak setuju jika ia menikah dengan orang kampung sepertiku. Akhirnya kami pun menikah. Namun hanya menikah dari segi agama saja, itu pun dilakukan di rumahku yang sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiburan, hanya keluarga dan beberapa kerabat saja yang datang. Jang Dimas, untuk syarat saksinya, Ujang membawa teman-teman agar pernikahannya sahkan, tanya seorang penghulu. Dimas mengangguk, ia melirik ke arahku yang didampingi oleh bapak dan tersenyum ke arah penghulu yang ada di depan kami. Proses pernikahan itu berjalan lancar. Dimas berkata bahwa ia akan segera mengurus pernikahan ini secara hukum yang sah apabila sudah bisa membawaku ke kota setelah proyek tower ini selesai. Proyek yang dikerjakan Dimas memang panjang. Dia harus membangun beberapa tower yang membentang hingga ke pantai selatan, sehingga
Setelah ijab kabul yang sakral itu, Dimas meminta izin pada kedua orang tuaku untuk membawaku setelah ia selesai mengerjakan proyek dan pindah ke tempat selanjutnya. Aku pun akhirnya ikut. Kami mulai pindah ke sebuah kontrakan yang letaknya tak jauh dari tempat kerja Dimas. Kali ini, tempat kami tinggal agak sedikit ramai. Jalanan provinsi yang membentang hingga ke selatan membuat suasana kontrakan kami tidak sepi seperti kehidupan di kampungku. Dimas bekerja dengan giat. Ia mengawasi para pekerja dan memasang baja-baja tower. Ia juga suka membantu mereka untuk menyusun kabel-kabel. Dimas selalu pulang malam. Ia terlihat sangat lelah dan aku yang sudah menjadi istrinya langsung memasak makanan untuknya dan menyiapkan baju ganti agar ia bisa beristirahat. Dia terus berkata bahwa dia akan membawaku ke kota setelah proyek ini selesai dan aku sabar menunggu. Karena aku tahu bagaimana dia berjuang untuk rumah tangga kami dengan pekerjaannya sekarang. Hampir 1 bulan, Dimas mendapatkan kabar bahwa dia harus ke kantor pusat yang ada di kota Bandung. Pada awalnya, aku ingin ikut karena aku baru beberapa kali pergi ke sana bersama bapak. Namun, kali ini Dimas menolak. Dia berkata bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting dan ia tidak bisa mengajakku sekarang. Aku tidak bisa berkata-kata lagi selain mengangguk dan mengizinkannya untuk pergi. Di pagi hari, Dimas akhirnya pamit padaku naik mobil angkutan umum untuk sampai ke kantornya yang ada di Bandung. Pada awal aku berpikir jika dia akan pergi 1 atau 2 hari, namun sudah hampir 2 minggu ia tidak pulang sehingga aku khawatir. Tepat di minggu ketiga, dia akhirnya pulang. Aku awalnya ingin marah padanya. Namun dia berkata bahwa ada pekerjaan tambahan yang mengharuskan dia menghandle proyek di luar kota selama beberapa waktu. Dia juga berkata bahwa proyek tower yang sedang ia kerjakan akan dialihkan pada orang lain terlebih dahulu. Aku hanya bisa diam. Aku bingung harus menjawab seperti apa. Aku hanya meminta bahwa aku ingin ikut karena aku kesepian. Tapi Dimas meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak bisa membawaku pergi. Hal itu tentu saja membuatku sedikit marah dan di sana Dimas hanya tersenyum sambil membujukku. Aku yang masih marah langsung pergi ke kamar dan di sana Dimas tiba-tiba mengeluarkan ponsel keluaran terbaru dan diberikan padaku. Dia berkata bahwa kami sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain karena tower yang ia kerjakan sudah terpasang, sehingga kami bisa saling berhubungan dan aku tak lagi kesepian. Dimas mengajariku bagaimana mengoperasikan ponsel tersebut karena benda kecil itu adalah sesuatu hal yang baru bagi orang kampung sepertiku. Selain memberikan ponsel, Dimas juga berkata bahwa ia akan sering pulang karena proyek tower yang ada di selatan harus ia awasi juga. Jadi aku tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Akhirnya, setelah beberapa hari ia tinggal di kontrakan, dia pun pamit kembali untuk bekerja di luar. Dan ponsel yang aku pegang adalah benda satu-satunya yang aku pakai untuk menanyakan kabarnya. Dimas hanya pulang sebulan sekali dan aku hanya bisa menerimanya karena itu adalah salah satu dari resiko pekerjaannya. Namun Dimas sekarang tampak sibuk. Dia bahkan sering menerima telepon dari seseorang ketika malam. Aku sempat sedikit menguping pembicaraan mereka dan suara yang terdengar di telepon itu seperti suara wanita. Ketika dia tahu bahwa aku sedikit menguping pembicaranya, ia tiba-tiba memelankan nada suaranya dan terlihat seperti sedang berbisik-bisik dengan nada yang sangat pelan.
Telepon dari siapa, Kang? Tanyaku dengan nada curiga. Oh, ini dari klien. Katanya ada yang harus diperbaiki, sehingga besok harus pergi lagi. Aku hanya mengangguk dan menghela nafas. Aku yang benar-benar polos pada saat itu tidak mengerti tentang sikapnya, sehingga aku tidak menaruh kecurigaan apapun darinya. Di sana aku hanya sedikit sedih, karena waktuku dengannya terus berkurang. Dimas terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga aku lebih banyak sendirian tinggal di kontrakan ini daripada bersamanya. Melihatku yang sedih, Dimas kemudian mendekat. Dia memegang kedua pundakku dan berkata bahwa ia berjanji akan segera membawaku pindah. Namun dia harus menyelesaikan pekerjaannya ini dan besok dia harus pergi lagi. Dimas mencoba untuk menenangkanku dan aku pun hanya bisa mengangguk dan berharap Dimas akan sering tinggal di rumah seperti pertama kali kami menikah dan pindah ke kontrakan ini. Tepat di pagi harinya, Dimas kembali pamit padaku. Dia berkata bahwa ia tidak akan lama dan akan langsung pulang kalau pekerjaannya sudah selesai. Aku pun kembali ditinggalkan. Dan aku yang sudah terbiasa hidup seperti ini, kini hanya bisa tersenyum dan berharap bahwa apa yang ia katakan benar-benar terjadi. 1 hari, 2 hari, hingga 2 minggu. Entah mengapa kali ini Dimas tidak ada kabar. Biasanya dia selalu menelponku dan menanyakan kabar. Namun kali ini ia tidak menjawab teleponku. Hingga pada suatu saat aku mencoba menelponnya kembali ketika maghrib, karena aku sadar mungkin kini ia sudah pulang dari tempat kerjanya. Namun tepat ketika aku menelponnya, ada seseorang yang mengangkat telepon itu, tapi itu bukan Dimas. Aku malah mendengar suara seorang wanita. Wanita itu tiba-tiba bertanya siapa aku, dan aku pun langsung menjawab, "Aku istrinya Dimas. Aku ingin tahu tentang kabar Dimas," jawabku dengan nada sedikit marah. Setelah itu, sambungan telepon itu terputus, dan ketika aku menelpon kembali, tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Aku mendadak curiga tentang siapa wanita yang mengangkat telepon itu, karena baru kali ini aku mengalami hal seperti itu. Aku coba SMS Dimas, mencoba untuk meminta penjelasan darinya, namun tidak ada jawaban. Aku langsung menangis. Pikiranku langsung berpikir yang aneh-aneh. Sampai akhirnya aku ketiduran, dan aku kembali terbangun ketika tengah malam dan tidak bisa tidur lagi setelah itu. Dan di saat itulah aku merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam kontrakanku. Suasana di dalam kontrakan ini benar-benar hening. Bahkan aku merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasiku. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini selama aku tinggal sendirian. Namun tak mengapa, aku kini merasakan kontrakan ini seperti penuh sesak dengan sesuatu yang tidak aku ketahui, sehingga aku merasa takut keluar kamar, bahkan hanya untuk ke kamar mandi belakang yang dekat dengan dapur. Aku hanya bisa diam di dalam kamar dan berusaha untuk tidur kembali, tapi entah mengapa mataku tak bisa terpejam dan aku hanya bisa tiduran di kasur sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Hampir 1 jam aku pun terbangun. Tiba-tiba aku mencium sesuatu yang membuatku terdiam. Awalnya bau itu tercium samar, seperti bau bunga melati yang sudah layu. Ini bukan bau melati yang segar, tapi wangi melati yang sudah sedikit busuk, seperti bunga-bunga yang disimpan di tanah kuburan dan membusuk karena hujan. Aku langsung merinding. Apalagi aku sendirian, dan selain itu tidak ada orang lain yang tinggal di kontrakan tersebut. Rasa takut kini mulai muncul dan membuatku hanya bisa duduk dan menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Pada akhirnya, rasa penasaranku yang kuat membuatku ingin mengetahui dari mana sebenarnya
asal bau tersebut. Aku mulai berdiri dan berjalan pelan ke arah pintu kamar. Jujur, tubuhku gemetar ketika salah satu tanganku menyentuh gagang pintu. Aku langsung menarik nafas yang dalam dan mencoba membuka pintu tersebut secara perlahan. Tapi ternyata ketika pintu sudah aku buka lebar-lebar, kok tiba-tiba baunya hilang. Gumamku, bau yang tadi aku cium mendadak hilang. Aku melirik ke ruang depan dan ke arah dapur, tapi tidak ada apapun di sana. Aku semakin merinding. Apalagi suasana kontrakan benar-benar berbeda, sehingga aku pun memutuskan untuk menyalakan seluruh lampu di kontrakan agar aku tidak ketakutan. Lampu dapur, kamar mandi, ruang depan, bahkan kamar kosong yang ada di sebelah kamarku yang Dimas pakai sebagai gudang peralatan, kini aku nyalakan. Dan tepat ketika aku sudah menyalakan lampu-lampu itu dan ingin kembali ke dalam kamar, tiba-tiba saja ada suara benda jatuh yang asal suaranya dari dalam kamar. Hal itu tentu saja membuatku terdiam tepat di pintu kamar, karena di sana aku melihat bahwa dus sepatu pemberian Dimas ketika kami menikah tiba-tiba jatuh dari atas lemari. Selain itu, aku melihat ada sesosok bayangan yang melintas di jendela kamar dengan sangat cepat. Lampu luar yang menyala membuatku bisa melihat bayangan tersebut, sehingga aku hanya bisa terdiam selama beberapa menit dengan jantungku yang berdetak dengan kencang. Aku takut, benar-benar takut. Sebenarnya ada apa dengan kontrakan ini? Aku langsung menghubungi Dimas, dan lagi-lagi Dimas tidak mengangkat teleponku, sehingga aku hanya bisa terdiam dalam ketakutan seorang diri di dalam kontrakan. Apa yang terjadi semalam membuatku tidak bisa tidur hingga pagi menjelang. Aku baru bisa memejamkan mata ketika kokok ayam pertama terdengar di sekitaran kontrakan. Aku baru terbangun ketika jam 10 pagi, di mana saat itu matahari sudah naik ke atas dan cahayanya menembus gorden tipis yang menutupi jendela kamarku. Dengan mata yang masih mengantuk, juga sisa rasa takut yang masih ada, aku berusaha bangun. Aku berusaha memberikan sugesti bahwa saat ini sudah aman, apalagi matahari sudah ada di atas sana. Aku pun kembali keluar dari kamar, mematikan seluruh lampu yang masih menyala. Lalu setelah itu aku masuk ke kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Entah apa yang terjadi semalam. Apakah ada orang yang meninggal dan dimakamkan di dekat kontrakan, atau ada kejadian yang menimpa kampung ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi aku tidak harus memikirkannya terus-menerus. Hidup di perkampungan memang sangat wajar mengalami hal seperti ini. Aku pun mulai membersihkan diriku lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang aneh. Ketika aku di dalam kamar mandi, air yang keluar dari keran nampak berbau. Baunya aneh, seperti bau nanah, dan hal itu membuatku sedikit agak mual. Air yang seharusnya jernih karena berasal dari pegunungan itu tiba-tiba berwarna sedikit kuning, dan hal itu tentu saja membuatku langsung mematikan keran dan hanya mandi dengan air yang sudah ada di dalam bak. Ketika keluar dari kamar mandi, aku akhirnya keluar, lalu bertanya kepada rumah yang ada di dekat kontrakanku. "Teh, punten, kalau air emang kotor dan bau ya?" Tanyaku yang bertanya tentang air di dalam kamar mandi. Orang yang aku ajak bicara itu langsung mengerutkan dahi. "Ah, enggak teh, udah biasanya juga jernih. Tuh si ibu lagi nyuci di belakang," katanya sambil menunjuk ke dalam rumah. Hal itu membuatku terdiam. Bagaimana tidak? Air yang kami pakai itu berasal dari sumber yang sama. Kalau air yang dia pakai itu jernih, maka air di kontrakanku seharusnya jernih. Dan rasanya aneh apabila hanya di dalam kontrakanku itu airnya berbau dan kotor.
Rasa penasaranku seketika muncul, sehingga aku langsung meminta izin untuk mengecek ke kamar mandinya. Benar saja, air di kamar mandinya bersih, tidak berbau seperti yang aku alami tadi di dalam kamar mandiku. Aku pun langsung berlari kembali ke dalam kontrakanku, dan ketika aku sampai di kamar mandi dan membuka keran, bersih, gumamku. Air kotor dan berbau nanah yang tadi aku cium kini menghilang. Air dalam kamar mandiku kini kembali bersih. Aku di sini merinding atas apa yang terjadi di dalam kontrakanku. Ketika tengah hari, Dimas menelpon. Ia langsung meminta maaf karena beberapa hari ini dia sibuk sehingga tidak sempat membalas teleponku. Di sana, aku langsung bertanya tentang wanita yang mengangkat teleponnya. Entah mengapa, Dimas mendadak terdiam, suaranya berubah, dan ia mendadak kaget atas apa yang aku tanyakan. "Eh, itu kemarin malam ponsel ketinggalan di kantor, dan kayaknya yang ngangkat itu atasanku deh. Jadi maaf ya." Jujur, jawaban itu sedikit mencurigakan, dan ketika aku bertanya lagi, aku seperti mendengar suara berisik dari belakang. Ada dua orang yang terdengar memanggilnya. Aku tidak tahu siapa mereka, namun ketika aku mendengar suara yang samar itu di dalam telepon, Dimas tiba-tiba berkata bahwa ia ada pekerjaan, dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia langsung menutup teleponnya. Di malam harinya, suasana di dalam kontrakan mendadak berbeda setelah kejadian kemarin. Aku jadi semakin takut. Bahkan aku tidak membiarkan seluruh lampu di kontrakan ini padam. Malam itu, aku tidur dengan lampu yang menyala. Aku juga memeluk guling yang biasa dipakai Dimas. Aku berharap aroma tubuhnya yang tersisa di sana, sehingga itu bisa membuatku tenang. Namun, baru juga aku tertidur selama beberapa menit, bau melati busuk itu tercium kembali. Bahkan kali ini bau yang aku cium bukan dari luar kamar, malah baunya seperti berasal dari guling yang sedang aku peluk. Aku membuka mata, tapi bau tersebut mendadak hilang. Lalu setelah itu, bau yang tadi sempat aku cium mulai berganti dengan sebuah suara. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Suara itu bukan berasal dari pintu depan atau pintu kamar yang ada di dekatku, namun suaranya terdengar sangat dekat. Malah saking dekatnya, aku langsung melirik ke arah lemari pakaian yang ada di ujung kakiku. Kedua mataku langsung menatap lemari pakaian itu, dan benar saja, suara ketukan yang pelan itu berasal dari dalam lemari baju yang berisi bajuku dan baju Dimas. Aku langsung menarik selimut hingga seluruh tubuhku tertutup rapat. Kedua mata yang terbuka aku tutup kembali. Di sana, aku berdoa agar pagi segera datang. Aku mencoba berpikir positif, mencoba mengalihkan pikiranku dengan berpikir bahwa itu adalah rasa takutku saja yang membuatku berhalusinasi. Entah berapa lama aku mendengar ketukan yang menakutkan itu, namun aku benar-benar tidak bisa tidur karena ketukan itu seperti sedang mengundangku untuk membukanya, dan aku benar-benar tidak mau beranjak dari kasurku sampai kokok ayam terdengar. Aku baru bisa tidur kembali ketika pagi menjelang, dan jujur, itu membuatku merasa lelah ketika aku bangun di siang hari. Minggu ini adalah minggu yang paling berat. Entah apa yang terjadi dengan kontrakan ini, namun setiap malam ada saja yang mengganggu tidurku. Bahkan bukan malam saja aku merasakan gangguan. Di sore hari pun aku melihat sesuatu yang aneh di dalam rumah. Seperti yang terjadi di sore ini, ketika aku sedang meletakkan gelas di ruang depan. Aku pergi ke dapur sebentar untuk mengambil makanan, namun ketika aku kembali, gelas itu sudah ada di tempat yang berbeda, tepatnya di atas lemari yang letaknya dekat dengan jendela.
Apa yang terjadi di dalam kontrakan ini selalu aku laporkan kepada Dimas, dan Dimas hanya membalasnya via SMS tanpa pernah menelponku dalam seminggu ini. Tapi di dalam pesan yang aku terima, dia berkata bahwa dia akan pulang. Jadi aku tidak perlu khawatir lagi karena kini aku tidak akan sendirian lagi. Aku langsung mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kepulangannya. Aku membeli ayam goreng untuk makan malam dan berdandan untuk menyambutnya. Aku benar-benar senang. Tepat jam 5 sore, Dimas akhirnya pulang. Wajahnya nampak lelah, namun dia tersenyum ketika melihatku sudah berdiri di depan pintu kontrakan. Aku langsung mencium tangannya, dan ia langsung masuk ke dalam rumah. Entah mengapa, Dimas seperti terlihat berbeda. Parfum yang ia kenakan kini mulai berganti dengan bau minyak kayu putih yang dicampur dengan pewangi pakaian yang berbeda. Aku awalnya tidak mempermasalahkan itu, sehingga aku langsung ke dapur dan mulai mempersiapkan masakan yang sudah aku masak untuknya pada malam itu. Dimas mulai memakan makanan yang aku masak, dan aku pun mencoba bertanya tentang kabar dan pekerjaannya, tapi dia menjawab seperlunya sambil berkata bahwa ia tidak bisa lama-lama di rumah karena harus kembali ke tempat kerjanya besok malam. Dan ketika malam tiba, aku berharap bisa melepas rindu dengannya. Aku bahkan memakai pakaian terbaik. Tapi entah kenapa, Dimas nampak sibuk dengan ponsel yang ia bawa. Ia duduk di luar sambil merokok dan mengetik SMS ke orang yang tidak aku ketahui. Aku mencoba untuk menemaninya di luar, namun Dimas berkata bahwa ia butuh sendiri pada malam itu. Bahkan dia berkata bahwa lebih baik aku tidur lebih dulu karena masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan, sehingga ia hanya duduk di luar rumah hingga tengah malam. Aku kecewa, rasa rinduku tak terbalas, sehingga aku langsung pergi ke kamar dan terdiam di kasur hingga aku tertidur. Tidak ada pelukan, tidak ada rasa hangat yang aku rasakan dari Dimas. Dimas seperti menjauh dariku. Ketika tengah malam, kami berdua bangun kembali. Dimas mendapatkan telepon yang penting sehingga ia berlari keluar. Dia seperti mengangguk-angguk dan meminta maaf di dalam telepon. Beberapa kali matanya melirik pada aku, dan dia seperti memelankan suaranya, seperti tidak ingin pembicaraannya ketahuan olehku. Aku semakin curiga. Sebenarnya ada apa dengannya? Apakah dia ada main di luar sana? Apalagi aku pernah mendengar suara wanita ketika aku menelpon. Aku mencoba meminta penjelasan darinya, namun dia mengelak. Bahkan dia langsung mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa dia akan pergi lagi karena ada pekerjaan yang mendesak. Di pagi harinya, Dimas benar-benar pergi tanpa membangunkanku yang masih tertidur pulas. Dia langsung berangkat dan aku baru diberitahu lewat SMS kalau ia terburu-buru akibat pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku yang membaca SMS itu hanya bisa terdiam. Aku hanya bisa menghela nafas, mencoba untuk menenangkan diri dan menyibukkan diri dengan bersih-bersih rumah agar rasa rindu ini hilang secara perlahan. Aku kini banyak melamun di depan kontrakan. Dimas berbeda sekarang. Dia tidak seperti ketika kami masih pacaran atau ketika ia sedang bekerja di proyek dekat rumahku. Entah berapa lama aku memikirkannya, namun secara tidak sadar waktu sudah berganti malam dan aku masih berada di depan kontrakan. Aku bergegas berdiri dan kembali masuk ke dalam kontrakan. Di sana aku melihat bahwa seluruh ruangan di dalam kontrakan ini gelap gulita. Sudahlah Nurul, tenangin aja, jangan dibawa aneh-aneh, gumamku sambil menyalakan lampu di dalam kontrakan satu persatu. Aku pun mulai berjalan dan berpikir bahwa mungkin ketika aku makan malam dan beristirahat, rasa rindu terhadap Dimas dan semua pemikiran aneh tentang sifatnya yang berubah mendadak hilang. Tapi baru saja aku ingin menyalakan lampu dapur,
Tiba-tiba aku mencium bau aneh lagi. Kali ini bukan sekedar bau melati yang layu atau bau nanah yang aku cium kemarin, tapi ini adalah wangi dari sesuatu yang gosong dan bau seperti darah hewan yang aneh. Seketika perutku mendadak mual. Aku langsung menutup hidung sambil mencari sumber bau yang ada di dapur. Tepat ketika aku melihat ke arah jendela dapur yang terbuka di belakang sana, seketika aku terdiam. Karena di sana ada sesuatu yang berdiri dan menatap ke arahku. Jujur, jantungku langsung berdetak kencang. Bagaimana tidak? Sosok yang aku lihat di sana adalah sosok dari seorang wanita yang berambut panjang, kusut, dan juga kotor. Sebagian rambut yang panjang itu menutupi wajahnya, dan sebagian wajahnya lagi terlihat jelas dari lampu pinggir kontrakan yang menyala. Dari setengah wajahnya yang aku lihat, aku bisa melihat beberapa benjolan. Bahkan beberapa benjolan yang aku lihat itu nampak pecah dan memperlihatkan daging busuk berbelatung di wajahnya yang menyeramkan. Dia tertawa dan suara tawanya melengking hingga membuatku langsung menutup kedua telingaku. Jujur, aku sangat ketakutan. Kakiku lemas, bahkan sulit untuk digerakkan. Aku ingin berteriak dan menjauh dari dapur, tapi seperti tidak bisa. Aku hanya terdiam dan memandanginya yang tertawa dari arah jendela. Entah berapa lama aku terdiam, namun sosok itu masih berada di dekat jendela dan belum menghilang. Malah dia kini mengangkat tangannya, sebuah tangan yang menghitam, serta terlihat luka-luka menganga. Dia mulai memasukkan tangannya ke arah jendela, dan kuku jarinya yang tajam mulai mengetuk-ketuk meja yang ada di dekat jendela. Ya, ketukan itu adalah ketukan yang aku kenal, ketukan pelan yang terdengar dari dalam lemari kemarin malam. Dengan ketakutanku yang sudah sampai di ubun-ubun, aku akhirnya berteriak. "Pergi kamu!" teriakku dengan nada yang keras. Teriakan itu seperti memberikan dorongan pada seluruh tubuhku yang awalnya kaku untuk bergerak kembali. Aku langsung membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga dari dapur dan keluar dari rumah kontrakan sambil berteriak. Beberapa tetangga yang mendengar teriakanku langsung keluar. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi padaku. Awalnya aku ingin menghampiri mereka dan menceritakan semuanya. Namun ketika aku mendekat, tiba-tiba di belakang para tetangga yang ada di dekatku kini muncul kembali sosok tersebut. Dia melayang di belakang mereka dan menyeringai kepadaku. Aku sangat panik. Aku hanya bisa berlari sekuat tenaga, meninggalkan kontrakanku pada malam itu, dan tujuanku satu-satunya adalah terminal, di mana di sana aku mungkin bisa mencari angkutan untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku. Setelah sampai di terminal, untung saja masih ada mobil terakhir yang akan berangkat. Sebenarnya mobil itu tidak mengambil penumpang. Dia malah baru akan pulang ke rumahnya yang letaknya tak jauh dari kampungku. Aku memohon kepada sopir tersebut agar aku bisa ikut dengannya. Dan setelah berbagai pertimbangan, akhirnya supir dan kenek tersebut membiarkan aku masuk dan menumpang mobil hingga sampai ke rumah. Aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka berdua karena mereka sudah mengantarkanku hingga ke depan rumah. Bahkan mereka tidak memungut bayaran sepeser pun dariku. Bapak dan ibuku kaget ketika melihatku pulang ke rumah malam-malam. Di sana aku langsung menangis di dalam pelukan ibu sambil menceritakan semuanya. Selain menceritakan tentang Dimas yang jarang pulang, aku juga menceritakan tentang wanita yang menerima teleponku, lalu gangguan-gangguan yang aku alami selama berada di dalam kontrakan. Bapak dan ibu mulai menenangkanku. Dia berkata bahwa aku sekarang aman dan aku tak perlu lagi khawatir akan gangguan tersebut. Sudah, tenang. Kamu sudah aman kalau udah di rumah ini. Masalah sosok yang mengganggu juga dengan Dimas yang menurutmu berubah. Bapak besok bakalan panggil Mang Ujang, karena Mang Ujang
mengerti dengan hal-hal yang seperti itu, kata bapak sambil menenangkanku. Aku mengangguk sambil mengusap air mataku dan ibu mulai mengantarkanku untuk beristirahat di kamarku yang sudah lama aku tinggalkan. Aku mulai beristirahat di dalam kamar. Namun, ketika aku memejamkan mata, sosok mengerikan itu masih membuatku trauma. Bahkan, aku masih belum bisa tidur, sehingga aku harus ditemani oleh ibu yang menemaniku di dalam kamar hingga pagi menjelang. Di pagi harinya, aku terbangun karena Mang Ujang sudah datang. Bapak yang khawatir dengan keadaanku rupanya sudah menjemput Mang Ujang dari rumahnya tadi subuh, sehingga sekarang ia sudah berada di rumah. Aku yang baru bangun langsung mencuci muka sambil ditemani ibu. Aku mulai mendekati Mang Ujang yang duduk di luar rumah bersama bapak. Mang Ujang menatapku dan tersenyum. Aku pun langsung salam padanya dan duduk di dekat bapak. Entah mengapa, tatapan Mang Ujang langsung mendadak tajam. Dia seperti tengah melotot padaku dan menatapku dari atas hingga ke bawah. Tak lama kemudian, dia mengambil kopi yang sudah ibu persiapkan. Lalu setelah itu ia berkata, "Ada yang nempel ke anakmu," katanya sambil melirik ke arah bapak yang duduk di dekatnya. "Maksudnya apa?" tanya bapak kembali sambil melirik padaku. "Ya, Nurul ini diganggu selama ini, dan ada yang sengaja ngirim biar dia ketakutan," jawab Mang Ujang sambil menyeruput kopinya. Aku sangat penasaran. Aku pun langsung bertanya kembali ke Paman Ujang tentang siapa yang mengirimkan hal tersebut. "Siapa yang ngirim, Mang?" tanyaku dengan nada penasaran. Mang Ujang hanya menghela nafas. Lalu tak lama ia berkata kembali, "Orang yang ingin menghancurkan rumah tanggamu," jawabnya dengan nada yang singkat. Dia meraih gelas kopinya lagi dan kemudian meminumnya hingga habis sebelum ia berkata kembali padaku, "Suami kamu itu kini sudah dipegang oleh orang lain, Eng, dan dia kini sedang berusaha agar dirinya betah dan lupa jalan pulang. Nah, di satu sisi dia mengirimkan hal-hal yang menyeramkan itu padamu agar kamu tidak betah, dan suami kamu perlahan-lahan menjauhimu dengan teror yang terjadi padamu sekarang." Bapak yang ada di sebelahku langsung memukul dinding rumah. "Mang, kamu bisa ngilangin teror itu kan? Kurang ajar pisan orang itu, sampai melet suami orang," katanya dengan nada yang marah. Mang Ujang hanya menatap bapak. "Kalau teror itu bisa, tapi kalau pelet itu rasanya mah sulit. Kecuali kalau si Nurul mendatangi suaminya dan menempelkan benda ini kepadanya," katanya sambil mengeluarkan sebuah benda berbentuk batu berwarna hijau yang berkilau ketika cahaya mentari menyinarinya. Sambil menatap ke arahku, Mang Ujang kembali berkata, "Mamang akan mencoba merapalkan beberapa mantra, dan setelah selesai, Neng mau tidak mau harus mencari suami Neng. Dekati dia dan tempelkan ini di dadanya. Maka pelet itu akan menghilang dan dia akan langsung sadar. Tapi keputusannya ada di tangan Neng. Kalau Neng gak kuat, karena ternyata setelah pelet itu hilang dan dia masih memilih wanita itu, maka ceraikan saja dia, dan Neng harus kembali pulang ke rumah ini tanpa ada hal yang harus Neng sesali." Aku terdiam mendengar hal tersebut. Rasa takut, khawatir, marah kini berkumpul dan tercampur di kepalaku. Rasa sayangku kepada Dimas membuatku tergerak. Ya, aku mungkin tidak bisa mengembalikan dia sepenuhnya, namun aku juga tidak bisa diam begitu saja. Ya, aku harus menyusulnya, mencarinya, menghilangkan pengaruh pelet itu dengan harapan Dimas akan kembali lagi kepadaku dan membawaku pergi dari rumah kontrakan itu agar bisa terus bersamanya. "Nurul akan cari dia, Mang. Karena Nurul lebih baik berusaha daripada hanya diam di rumah ini tanpa ada kepastian yang jelas tentang Dimas di luar sana." Keesokan harinya, aku mulai mencari petunjuk tentang Dimas. Hal yang pertama aku datangi adalah teman-teman Dimas yang masih mengerjakan proyek tower di dekat kontrakan.
Aku mencari alamat kantor Dimas di kota Bandung. Dan setelah mendapatkan alamatnya, aku langsung berangkat ke kota Bandung pada saat itu. Aku tidak memberitahu pada teman-temannya atas apa yang terjadi. Aku hanya berkata bahwa pihak perusahaan Dimas memanggilku dan aku harus datang ke tempat itu. Butuh waktu beberapa jam agar aku bisa sampai ke tempat ia bekerja. Di dalam kantornya, aku meminta alamat Dimas kepada karyawan di sana. Pada awalnya, mereka tidak memberikanku alamat lengkap tempat tinggal Dimas, hingga aku mau tak mau harus jujur bahwa aku adalah istrinya yang ia nikahi ketika ia bekerja di sekitaran kampungku. Hal itu tentu saja membuat mereka kebingungan, dan nampaknya mereka tahu kenapa aku meminta alamatnya. Mereka hanya berkata bahwa mereka tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga kami, dan pihak perusahaan pun tidak mau dituntut atas alasan apapun jika ada sesuatu yang berimbas kepada perusahaan tempat Dimas bekerja. Berbekal alamat yang aku dapatkan dari pihak perusahaan, akhirnya aku tiba di sebuah komplek perumahan yang cukup bagus di daerah Antapani. Perumahan itu jauh lebih bagus daripada kontrakan yang aku tempati, bahkan lebih bagus dari rumah-rumah yang ada di kampungku. Setelah bertanya ke sana kemari, aku akhirnya sampai di sebuah rumah yang agak besar dengan pagar beton yang menutupi seluruh rumahnya. Jujur aku ragu. Aku hanyalah anak kampung yang polos dan ingin mencari tahu tentang keberadaan suamiku sendiri. Dan ketika aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba aku melihat pagar rumah yang tertutup itu terbuka, dan di sana aku melihat Dimas keluar dari rumah itu dengan baju kerjanya. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari dalam rumah. Wanita itu adalah wanita yang cantik. Ia berkata sesuatu kepada Dimas, dan seketika aku ingat bahwa suara itu sangat mirip dengan suara yang aku dengar ketika berada di dalam telepon yang aku angkat ketika aku menghubungi Dimas. Emosiku langsung meledak. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Aku langsung menyeberang jalan, menghampiri mereka berdua dengan emosiku yang tak tertahankan. Aku langsung melabrak Dimas pada saat itu juga, dan Dimas seperti tidak percaya karena aku bisa berada di sana. Tapi tiba-tiba wanita itu langsung maju. Dia mendorong mundur Dimas sambil melipat tangannya. "Oh, jadi ini orang yang sudah merebut suamiku ketika sedang bekerja," katanya dengan nada yang tinggi. "Maksudnya potongku?" Aku menjelaskan siapa diriku dan siapa yang sedang ia selingkuhi, namun wanita itu malah kembali bercerita dan mengaku bahwa dia adalah istri sah dari Dimas dan akulah orang yang berselingkuh. Terjadi perdebatan di antara kita berdua, dan Dimas hanya bisa terdiam melihat pertengkaran itu. Wanita itu membenarkan bahwa dialah yang mengirimkan hal-hal yang mengerikan itu padaku. Dia melakukan itu karena menganggap aku sudah membawa lari Dimas, sehingga dia melakukan apapun dengan cara yang gelap agar Dimas kembali padanya. Perdebatan semakin panas, dan di saat itulah tiba-tiba seorang anak kecil keluar dan melihat pertengkaran kami. Seorang anak kecil yang memakai baju sekolah dasar yang secara pelan mendekat ke arah kami yang sedang bertengkar. Di sana wanita itu berkata dengan nada yang menekan. Aku bisa melihat bahwa ia sedikit menangis sambil berkata, "Perlu kamu tahu, saya adalah istri sah dari Dimas. Bahkan kami sudah menikah hampir 7 tahun. Dan ini adalah anak kami. Anak yang beberapa bulan yang lalu sering memanggil-manggil ayahnya karena dia tidak pulang-pulang, karena sudah tinggal dengan kamu yang merupakan selingkuhannya. Ya benar, aku sudah melakukan hal yang gelap kepadamu agar Dimas kembali, karena ada anak yang membutuhkan ayahnya, agar dia tidak selalu berada jauh darinya," katanya sambil menangis. Apa yang barusan ia katakan membuatku langsung menghentikan pertengkaran itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku yang awalnya menyangka bahwa wanita ini ada selingkuhan suamiku, ternyata terbalik, dan itu membuatku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa kotor, merasa hina,
Kami merasa menjadi korban dan semua hal yang ia lakukan termasuk dengan teror yang aku alami hanya karena dia ingin Dimas kembali padanya. Aku melirik ke arah Dimas. Dia masih diam membisu. Langsung ku hapus air mataku. Aku berdiri dengan tegak dan berkata kepada wanita itu dengan sedikit berteriak, "Ambil, ambil suami kamu itu. Aku tidak butuh lagi laki-laki pembohong seperti dia. Dan aku tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Dan sekarang aku akan meminta cerai kepadanya agar dia kembali padamu." Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Dan tak lama kemudian aku meninggalkan rumah itu, menahan rasa sedihku sepanjang jalan hingga akhirnya aku menangis dengan keras ketika aku sampai ke rumah. Setelah peristiwa itu, aku malu hidup di kampung. Cerita tentang Dimas seketika menyebar dan aku tidak tahu siapa yang pertama menyebarkannya. Karena itulah aku memutuskan untuk merantau kembali ke kota Bandung. Aku bekerja serabutan di kota ini dan menyewa kamar kos kecil untuk tempatku tinggal. Aku mencoba mengubur masa laluku, mengubur nama Dimas, dan mencoba untuk melupakan teror yang terjadi di rumah kontrakanku itu dengan mencari kehidupan baru di kota Bandung seorang diri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, ngeri banget ya si Nurul ini ya. Waduh, ini double kill dia nih. Ini benar-benar parah ya kan. Jadi baru nikah, tinggal di kontrakan, diselingkuhin, dapat teror lagi, dapat guna-guna dari wanita yang ia duga pada awalnya sudah menyelingkuhi dia ya. Tapi ternyata faktanya nggak begitu, teman-teman. Dia benar dikirimin guna-guna. Dan benar suaminya kena pelet. Tapi ternyata yang memelet suaminya dia adalah suami aslinya. Jadi bukan suami asli ya. Jadi istri tuanya. Dan Nurul ini ternyata hanya istri muda, teman-teman. Waduh, ngeri banget ya. Dan bagaimana si istri tuanya ini berupaya, dia jalan gelap pun dia pilih karena memang ya gimana caranya suaminya kembali, karena sudah ada anak yang menunggunya. Nurul hancur sehancur-hancurnya ya kan. Dia nggak nyangka dia yang awalnya nuduh cewek itu, wanita itu yang macam-macam, yang gimana-gimana, ternyata dia yang menyebabkan itu semua. Wah, Dimas kurang ajar banget nih. Ini Dimas harusnya dapat karma nih dari perbuatannya ya. Tapi tenang aja Teh Nurul, karma pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan di sini bagaimana Nurul berusaha move on, pindah meninggalkan kampungnya karena jadi bahan gunjingan dari tetangga ya. Wah, pasti begitulah ya, apalagi di kampung kecil pasti tuh jarum jatuh aja kedengeran, teman-teman. Apalagi gosip yang sebesar itu sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota Bandung dan bekerja dan berusaha move on, melupakan segalanya. Waduh, keren banget ya. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruk ya. Buat Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga dong, boleh, jangan lupa diklik. Dan buat teman-teman bisa juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.